Jadi kalau kita diberikan MBG, sebenarnya itu adalah wujud daripada, harga lu cuma segitu, kamu adalah orang terhina. Makanya waspadai kenapa mereka ganti manusia jadi orang. Karena orang nilainya barang. Itulah kenapa angka. Coba 9.000 orang, manusia keracunan, berbeda rasanya dengan 9.000 orang. Ya, dia bermain dengan Rousseau. Kalau ditanya kepada saya, bagaimana dengan program ini? Hentikan, jangan buang-buang uang. Karena di situ terjadi manipulasi, pendataan, penggunaan uang. Jadi siapa yang diuntungkan dalam program ini sebenarnya? Ya, yang korupsi. Jadi begini, program ini harus dilakukan supaya uang keluar. Karena alasan uang keluar hanya boleh kalau ada program. Kenapa program ini adalah program yang paling besar anggarannya? Dengan alasan, tadinya alasannya apa? Untuk meningkatkan gizi, untuk mengurangi kemiskinan. Ya, artinya apa? Artinya sistem ini sudah menganggap bahwa Indonesia miskin. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Pertanyaan pertama pasti semua orang juga udah nggak sabar karena kepengen tahu sebenarnya ini ya Pak ya. Kenapa MBG masih diteruskan walau sudah banyak korban keracunan? Ya. Kenapa MBG tetap diteruskan walaupun sudah banyak korban? Ya. Karena mandatori. Mandatori dimulai dari tahun 1990, yaitu World Children Summit. Kemudian Earth Summit, di mana dilaksanakan oleh UNCED, yaitu United Nations Conference Environment for Development. Lalu tahun 2000 dideklarasikan di Rio de Janeiro, yaitu International Development Goals. Membagi dua fase, yaitu Millennium Development Goals. Ada 8, kemudian disempurnakan tahun 2015 menjadi Sustainable Development Goals sesuai dengan RPJMN 2015 sampai dengan 2025. Jadi agenda atau program makan bergizi gratis ini bukan hal baru. Ini merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia sendiri yang telah ditandatangani tahun 2021 oleh mantan Ketua Bappenas ketika itu, yaitu Dr. Suharto Manoarfa di New York. Bahkan draftnya itu disiapkan sebelum acara yang ditandatangani, bahwa Indonesia berkomitmen melaksanakan yang disebut dengan School Meal Coalition. School Meals Coalition, yaitu kemitraan. Makanya dilaksanakan ada yang mitra-mitranya. Ya, jadi kenapa diteruskan? Ya memang ini sudah komitmen. Artinya kita bukanlah negara merdeka. Kita memang harus selalu melaksanakan. Coba, mereka melakukan isu lingkungan. Ya, saya buka ya. Isu lingkungan. Padahal, lalu membuat panitia yang menjadikan isu-isu tadi kejadian, lalu mereka lagi yang datang. Menjadikan solusi. Bukan solusi. Memberikan jalan terusannya untuk mengatasi isu yang sebenarnya mereka yang bikin. Gitu. Isu mereka yang bikin, lalu mereka yang
Karena mereka punya agenda ke depannya apa. Jadi isu ini hanyalah jalan pembuka untuk menuju terwujudnya agenda 2030. Itu. Jadi pahami itu. Makanya School Meals Coalition namanya. Itu yang dilaksanakan pada saat United Nations Children Summit. Food System. Ya, UN Food System Summit yang ditangani oleh Dr. Suharto Manoarfa, Bappenas. Ya, ingat saya selalu bilang Bappenas, semua agenda yang dilaksanakan seluruh institusi, kelembagaan, kementerian, lembaga, itu blueprintnya ada di Bappenas. Karena Bappenas lah yang akan membagi, ini kamu sekian, ini kamu sekian, ini kamu sekian. Nanti yang mendeploy atau yang mendistribute adalah Kemenq. Itu. Jadi kalau Kemenq itu seperti bendahara lah. Ya udah, store itu ya. Jadi seluruhnya ada di Bappenas. Kalau di daerah ada di Bapeda. Berarti ini merupakan program ya sebenarnya. Ya, program mandatori yang harus dilaksanakan. Ya, mandatori kenapa? Karena sudah berawal dari tahun 2000, diawali 1990. tahun 1990. Ya. 1992, 1990 itu apa? World Children Summit. 1992 itu adalah Earth Summit. Dalam rangka memainkan isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya menuju kepada Agenda 21. Itu. Nah, di tahun 2000 dideklarasikan di Rio de Janeiro, Brasil, namanya International Development Goals. Dibagi dua menjadi Millennium Development Goals, ada 8 program, dan Sustainable Development Goals. Millennium dilaksanakan di Indonesia mulai tahun 2004 ya, dengan RPJMN 2004 sampai 2009. Lalu dilanjutkan. Berarti 2004 2009 siapa presidennya? Oke. Ya, 2010 sampai 2014 siapa presidennya? Ya. Nah, kemudian masuk kepada sustainable. Tahun 2015 bergeser kepada Sustainable Development Goals. 2015 RPJMN 2015 sampai dengan 2019. Siapa presidennya? Ya. Kemudian 2020 sampai 2024 RPJMN 2020 sampai 2024. Siapa presidennya? Itu berkelanjutan. Nah, fase terakhir adalah 2024 sampai dengan 2025 sampai dengan 2029. Sebelum dan di 2030 gitu ya. Jadi nah, itu yang dilaksanakan oleh presiden yang ada saat ini. Saya tidak perlu sebut namanya. Karena siapapun presidennya, kalau tidak memiliki sikap kenegarawan yang membela kepentingan rakyatnya, bukan disetir atau dikendalikan oleh agenda global yang memang selama ini menjajah kita dengan yang disebut dengan neokolonialisme. Penjajahan dengan menggunakan sistem. Dan kita mengikuti sistem kapitalis. Sehingga konsep homo homini lupus yang dimainkan, yang dipopulerkan oleh seorang filsuf dari Inggris, yaitu Thomas Hobbes, itulah yang terjadi, di mana konsep itu adalah konsep serigala berbulu domba. Makanya serigala itu bangke pun dimakan, gitu kan? Bangke pun dimakan, semuanya yang kotor-kotor, semuanya itu pokoknya dia kayak tong sampah apa aja dimakan, gitu. Itulah makanya kadang-kadang orang bahasa Jawa kalau lagi kesel, ya kan, ngomong tentang sesuatu yang berkelakuan tidak baik, ya, dibilang apa, Mas Hendra? Itu. Ternyata singkatan dari apa itu asu? Nanti ada orang bilang, oh cocokologi. Biarin aja ya. Gitu.
Jadi itu adalah argumen sesuai uang. Ya kan? Itu yang selalu orang sampaikan. Jadi argumennya itu argumen atau alasan pembenaran, ujung-ujungnya mau ngeruk duit. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, kenapa Presiden pada periode 2025 sampai 2029 ini menjalankan program MBG? Karena apa? Saya punya datanya, di mana setiap kita perhatikan ketika debat kemarin di Pilpres, itu yang digunakan adalah apa? Selalu harus mengikuti kepada ini. Setiap program presiden, capres harus menyusun program berdasarkan RPJPN dan RPJMN. RPJMN jangka panjang, ini jangka menengah. Dia harus. Kalau tidak, ya KPU tidak mau menerima sebagai syarat. Itu pengalaman saya ketika kemarin, manfaatnya. Dipaksa kita untuk mengikuti, membuat visi misi supaya sesuai dengan maunya global, makanya Jakarta kota global. Nah, sama dengan ini. Jadi yang diperdebatkan dalam setiap debat Pilpres ya selama tahun 2000, mulai dari zamannya Pak kalau nggak salah mulai tahun 2014 kalau nggak salah debat itu. Nah, itu ini memang ketentuannya itu. Jadi rule of the game-nya sudah ada. Kita ini hanya sebagai puppet ya, sebagai boneka, pion, ya. wayang-wayang yang dikendalikan oleh skenario dari sutradara seperti Mas Hendra. Jadi kalau seorang sutradara sebenarnya tahu, ya ingat ya, the world is a stage. Gitu. Semua main sesuai dengan perannya, tetapi yang sedang dimainkan semuanya adalah drama. Drama dikasih keilmuannya untuk berargumentasi, ya sesuai dengan keilmuannya untuk menutupi kebobrokan atau loophole atau lubang-lubang yang terjadi supaya bisa mengcover, supaya bisa eliminir, supaya bisa menutupi. Itu. Bisakah mereka lakukan sendiri? Tidak bisa. Makanya mereka selalu berkelompok. Mereka selalu berkelompok. Nah, karena mereka nggak cukup kuat, mereka perlu buzzer. Karena mereka nggak kuat. Gitu. Mereka tahu mereka nggak akan kuat. Dia perlu buzzer. Cuman buzzernya nggak pernah muncul muka kan? Hanya beraninya di media sosial. Makanya ketika periode pertama Presiden Joko Widodo, saya bergumam di dalam hati. Kenapa Pak Presiden ini peduli sekali dengan apa kata netizen? Saya waktu itu di tahun 2015, kenapa ya? Cuekin aja. Karena nggak real. Oh, ternyata memang periode beliau adalah periode permainan dari buzzer, influencer, dan fact checker yang memang sudah disiapkan anggarannya. Jadi jadi nggak usah pusing dengan permainan buzzer. Ya, buzzer itu memang sudah disiapkan untuk mereka nggak akan kerja lah, karena mereka ini profesi kan, gitu. Ini profesi. Jadi bagi para buzzer yang mendengar saya, ya, saya paham konsep itu. Silakan bekerja, tetapi sesuai dengan hati nurani, itu. Karena apa? Kalau Anda cinta rakyat, ya Anda punya keluarga, maka tolong jangan sesatkan rakyat. Ya. Itu. Ada lagi, Bu? Jadi Pak, kalau sudah keracunan seperti ini ya, jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap siswa-siswa yang keracunan? Kalau kita langsung bicara siapa yang bertanggung jawab, maka semua bertanggung jawab. Itu. Kita harus membentuk tim
investigasi, gitu. Ya, caranya membentuk tim investigasi berhenti dulu ini, ya pause dulu programnya, sampai investigasi menemukan siapa, di mana titik yang bertanggung jawabnya, apakah STOK-nya, SOTK-nya, ya, struktur organisasi tata kelola. Karena ketika dibentuk, ingat ya, BGN ini dibentuk itu tahun 2024 bulan Agustus tanggal 15. Belum pelantikan presiden. Ya. Artinya ini adalah kelanjutan. Lanjutkan. Jadi jangan menyesal. Ini kesalahan kita semua, kesalahan masyarakat semua yang menginginkan lanjutan itu. Oke gas. Torang dua baku gas, ya kan? Ya, terima. Ya. Jangan biasakan penyesalan selalu di belakang. Gitu. Lalu akan bertanya, lalu kita pilih siapa? 1, 2, 3. Sama, programnya akan sama. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak merdeka. Adanya KPU pun itu adalah organisasi yang merupakan konsep global untuk memainkan drama pesta rakyat, gitu. Rakyat dibikin happy, ya, supaya tidak sadar rakyat berantem dengan alasan demokrasi, uang keluar, bunuh-bunuhan. Inilah konsep adu domba dengan alasan pesta rakyat. Dari situ sumber masalahnya. Itu. Dari situ sumber masalahnya. Pemilu mengizinkan money politik. Konsepnya one man, one vote, one value. Vote dihasilkan dari 1 MBG, ya kan? Atau 1 bansos. Ya, harga 50. Itulah harga diri kita. Jadi kalau kita diberikan MBG, sebenarnya itu adalah wujud daripada harga lu cuma segitu. Kamu adalah orang terhina. Makanya waspadai kenapa mereka ganti manusia jadi orang. Karena orang nilainya barang. Itulah kenapa angka. Coba 9.000 orang, manusia keracunan. Berbeda rasanya dengan 9.000 orang. Ya, dia bermain dengan roso. Gitu. Bermainan roso aja. Gitu. Jadi roso-rosonya. Ya. Kalau ditanya kepada saya, bagaimana dengan program ini? Hentikan. Jangan buang-buang uang. Karena di situ terjadi manipulasi, pendataan, penggunaan uang. Jadi siapa yang diuntungkan dalam program ini sebenarnya? Ya, yang korupsi. Jadi begini, program ini harus dilakukan supaya uang keluar. Karena alasan uang keluar hanya boleh kalau ada program. Kenapa program ini adalah program yang paling besar anggarannya? Dengan alasan, tadinya alasannya apa? Untuk meningkatkan gizi, untuk mengurangi kemiskinan. Ya, artinya apa? Artinya sistem ini sudah menganggap bahwa Indonesia miskin. Yang harusnya diselesaikan adalah kemiskinannya. Sehingga makanan bergizi adalah pilihan karena tidak miskin. Kalau saya pribadi ditanya, hentikan. Hari ini juga, kalau perlu hari Senin. Berhentikan. Dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Hentikan ini. Tolak. Jangan mau terima. Biar mereka keluarkan uang. Ketahuan di situ kalau uangnya dimakan. Itulah sebabnya kenapa MBG itu dananya lebih besar daripada dana pendidikan itu sendiri. Iya, karena fasenya. Jadi ini kan jadi proyek strategis. Ya kan? Dulu kebanyakan infrastruktur, ya, periode yang lalu. Sekarang dialihkan ke sini. Memang jadwalnya seperti itu, timelinenya. Jadi jangan hanya melihat gini, keterlambatan kita mengantisipasi, sudah tahu ada jadwalnya, cuman karena cuek, nggak peduli, dan akhirnya kita kayak orang ini loh, terkaget-kaget. Loh, kok kayak gini? Kok gini? Oh, ini ada begini. Hebatnya mereka, kita dibikin pusing. Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa begini? Kenapa begitu?
transparansi, akuntabilitasnya saja tidak ada sama sekali. BGN dibikin buat apa? Sebenarnya nggak penting. Saya pribadi berkata BGN tidak penting. Ya, saya mengatakan tidak perlu ada. Badan pangan tidak perlu ada. Semuanya yang badan-badan yang baru itu hentikan semua. Kalau saya. Lalu bagaimana bentuk bikin tim untuk membuat rakyat mandiri? Nggak, jangan kayak begini negara. Kenapa? Karena memang ada programnya. Programnya ada di sini. Nih, programnya ada di sini. Satu, ya, program pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. No poverty, tidak ada kemiskinan. Alasan aja kan. Jadi, yang disebut sama Mbak Citra tadi, programnya mulia. Terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Tetapi, karena hukumnya adalah hukum serigala berbulu domba, makanya di balik itu, di udang di balik batunya, bagi panitianya, ya, siapa panitianya? Siapa? Globalis. Pemerintah. Pemerintah dengan SOTK-nya, dengan struktur organisasinya yang disebut badan tadi, badan gizi nasional, itu disuruh memainkan ini masing-masing itu. Jadi masing-masing dan bukan cuma BGN, masing-masing instansi sedang memainkan ini. Ya, sedang memainkan ini semua. Ya, mau lihat apa yang dimainkan BPN ini loh. Ya, yang masalah live online itu, yang tadinya sekian tahun katanya dipercepat 9 bulan. Apa benar apa tidak? Diganti digital dan sebagainya. Yang dikerjakan Kemenkes nyambung juga ke urusan makanan. Jadi nggak berdiri sendiri.